Tunas Muda. Kita ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu online. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran ke-6. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Bapa yang baik, Bapa yang sudah mengasihi kami, Bapa yang sudah menebus dosa kami, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah menyiapkan hati kami untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan melalui kelas sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran 6 yaitu perkataan malaikat lewat mimpi. Siapa di antara kalian yang pernah mimpi? Ketika kalian sedih, ketika hari itu kalian kecewa, hari itu kalian ketakutan. Kadang-kadang semua yang terjadi dalam hari itu bisa terbawa dalam mimpi kalian. Namun hari ini kita akan belajar tentang Yusuf yang mendapatkan mimpi didatangi oleh malaikat Tuhan. Bahan Alkitab pelajaran ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dan ayat hafalannya dari Matius 1 ayat 23. Buka Alkitab kalian, kita baca bersama-sama ayat hafalan ini. Ayat yang sering kita dengar, ayat yang familiar sekali, ayat yang sering kita hafalkan bahkan. Yuk kita baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semuanya. Beberapa pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang Maria. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yusuf, tunangan Maria, yang mendapat mimpi didatangi malaikat Tuhan. Ketika Yusuf tahu kalau Maria tunangannya mengandung, tentu saja Yusuf kaget. Yusuf bingung. Yusuf berpikir yang tidak-tidak tentang Maria. Yusuf berpikir kalau Maria adalah wanita yang tidak setia. Yusuf berpikir kalau Maria adalah wanita atau tunangan yang sudah selingkuh. Yusuf benar-benar bingung. Yusuf mengalami masalah dan pergumulan yang sangat berat. Apa yang harus kulakukan ya? Begitu mungkin yang dipikirkan dan dipertanyakan dalam pikiran Yusuf. Karena Yusuf adalah laki-laki yang tulus hati, ia berencana akan meninggalkan Maria secara diam-diam. Ia tidak ingin mempermalukan Maria, karena ia sangat mengasihi Maria. Dan menurut Yusuf, meninggalkan secara diam-diam adalah cara yang terbaik. Meskipun Yusuf berpikir bahwa itu cara yang terbaik, tapi Yusuf masih bingung. Ia merasa kasihan kepada Maria, wanita yang ia cintai ini. Masa aku akan ninggalin dia sih? Kasihan kan dia? Begitulah pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran Yusuf. Yusuf benar-benar bingung. Yusuf benar-benar galau.
dalam kegalauan dan kebingungannya, ketika tidur, ketika tidur, Yusuf mimpi didatangin oleh malaikat. Malaikat itu berkata, malaikat itu tahu kalau Yusuf sedang galau dan bingung ya. Malaikat itu berkata, Yusuf, janganlah takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Mimpi Yusuf ini menurut Yusuf aneh. Tapi meskipun aneh, mimpi ini adalah mimpi yang ajaib. Mimpi yang sulit dimengerti oleh pikiran manusia. Termasuk oleh Yusuf ini ya. Mimpi Yusuf yang ajaib ini merupakan bagian dari karya ajaib Allah yang sangat mengagumkan, yaitu nubuat tentang kelahiran Yesus yang akan menjadi juru selamat umat manusia, yang akan menebus dosa umat manusia. Yusuf dipilih Allah untuk menjadi alat Allah untuk menggenapi nubuat Allah. Oke ya. Yusuf dipilih Allah untuk menjadi alat Allah untuk menggenapi nubuat Allah. Oleh karena itu, oleh pimpinan Roh Kudus, Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria. Yusuf lebih memilih mengikuti perintah Allah yang menurut Yusuf tidak masuk akal, yaitu tidak meninggalkan Maria dan tetap akan menikahi Maria yang sudah mengandung itu. Melalui pertolongan Roh Kudus, Yusuf mampu mengambil tindakan yang tepat terhadap persoalan berat yang dihadapinya. Pergumulan berat yang sangat sulit untuk dihadapi, namun Yusuf mampu mengambil tindakan yang tepat dengan cara mengikuti petunjuk Tuhan. Apakah kalian pernah mengalami persoalan yang sangat berat? Apakah kalian menyelesaikan masalah itu dengan cara kalian sendiri? Maukah kalian menyelesaikan masalah kalian dengan mengikut sertakan Tuhan, dengan meminta tolong pada Tuhan, sehingga kalian mengesampingkan pikiran atau cara berpikir kalian sendiri? Meski keputusan dari Tuhan itu sulit, tidak masuk akal, atau tidak menyenangkan kalian, tapi marilah kita belajar untuk bisa menjadi seperti Yusuf, yang rela mengesampingkan keputusannya sendiri dan lebih memilih mengikuti rencana dan petunjuk Tuhan. Rela mengesampingkan keputusannya sendiri dan lebih memilih mengikuti rencana dan petunjuk Tuhan. Amin. Tugas pelajaran ini sebenarnya seperti biasa saja ya. Yang tugas pertama, bacalah semua penjelasan pelajaran 6 dalam buku kalian. Dibaca. Dengan membaca penjelasan ini, kalian akan lebih memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hafalkan ayat hafalan yang sudah familiar ini, yang mungkin kalian sudah hafal ya, dari Matius 1 ayat 23.
Dan tugas yang ketiga, kerjakan semua pertanyaan yang ada dalam buku kalian pelajaran 6. Semua pertanyaan yang ada dalam pelajaran 6 dari halaman 21, 22, 23, dan 24. Banyak ya? Sekali-kali nggak apa-apa ya? Sekali-kali nggak apa-apa ya mengerjakan tugas yang cukup banyak ini. Kalian mengerjakan semuanya di buku kalian saja. Nanti buku kalian di foto dan segera dikirimkan ke grup sekolah minggu kita. Ya, jadi semua pertanyaan dalam buku kalian pelajaran 6 ini dikerjakan. Halaman 21, 22, 23, dan 24. Oke? Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tuhan memberkati kalian. Tetap semangat, tetap rajin membaca Alkitab, supaya firman Tuhan terus bertumbuh dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.